Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah teman-teman, kita pada pertemuan yang keempat dan kelima ini ya akan membahas mengenal Rasulullah ya, atau mengenal Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya saya suaranya kedengaran ya, dan juga insya Allah nggak di-mute ya. Oh, ini masih banyak yang mau gabung ya, baru 16 ini. Ya, alhamdulillah mengenal Rasulullah SAW ya. Jadi saya akan membahas Oke ya, mengenal Nabi Muhammad SAW ya. Sosok Rasulullah SAW. Itu ma'rifatul Rasul ya, mengenal Rasulullah dimulai dari zaman pra-kenabian, pra-kelahiran ya. Oke, siapa ini? Ya, dimulai dari zaman pra-kelahiran beliau, yaitu masa antara diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, ya, yang mana Nabi Isa alaihissalam itu tidak wafat ya, tidak meninggal, melainkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan masa di mana menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, jangka waktunya cukup lumayan lama ya, ternyata sekitar 400 tahun ya, masa antara itu. Dan masa antara Nabi Isa alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada satu orang Rasul dan Nabi pun yang diutus ya. Nah, jadi biasanya ya Allah Subhanahu Wa Taala ya, Rasulnya diutus baru yang menjadi Nabi ya, walaupun ada kisah ya, yaitu ada Nabi Daniel ya. Jadi Nabi Daniel itu wafatnya setelah Rasulullah wafat ya. Jadi ada, oh ini nggak keluar ini ya. Tulisannya keluar nggak teman-teman? Di sini kayaknya keluar nih. Tidak, Pak. Keluar ya tulisannya ya? Tidak, Pak. Oh ya. Di sini keluar. Enggak. Karena ini Anda nggak usah pakai papan deh, malah nggak keluar tulisannya. Oke, pertama ketika sebelum kelahiran Rasulullah SAW, yaitu sekitar 400 tahun ya, dari zaman Nabi Isa AS sampai dengan Nabi Muhammad SAW.
Nah, pada saat ini tidak ada utusan baru ya, tidak ada nabi baru, tidak ada rasul baru yang diutus antara periode Nabi Isa alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, walaupun ada kisahnya ada Nabi Daniel, tapi Nabi Daniel itu dia sudah hidup semenjak zamannya Nabi Daud ya. Jadi memang udah jauh tuh ya, dia memang udah ada. Jadi Nabi dan Rasul itu sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Nabi dan Rasul itu banyak, tapi yang wajib diimani itu cuma ada 25 ya. Karena walau alam itu apakah itu karena pengikutnya yang paling banyak ataukah mungkin ada apa namanya sesuatu ya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya Nabi Daniel alaihissalam ini dia wafatnya ketika Rasulullah SAW itu sudah wafat ya. Jadi cukup panjang umurnya ya dari zaman Nabi Daud, dan itu pun beliau ketika zaman Nabi Daud itu pun beliau sudah tua ya. Nah, ini kita kembali lagi ya. Jadi intinya ketika adalah Nabi Isa alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ini benar-benar terjadi kevakuman ya. Tidak ada utusan baru ya, tidak ada utusan baru yang Allah Subhanahu wa taala utus ya untuk membimbing manusia ya. Ini wallahu alam juga apakah karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika ada percobaan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam, wallahu alam ya. Ataukah memang ini ada sesuatu ya yang memang ini menjadi ujian ya. Ujian bagi manusia ketika itu ya. Dan pada masa ini ya sebenarnya itu masih ada beberapa pengikut-pengikut setia Nabi SAW, pengikut-pengikut setia Nabi SAW yang sebenarnya adalah orang Islam juga, tapi syariatnya syariat Nabi Isa alaihissalam ya. Dan juga masih ada pengikut-pengikut dari Nabi Ismail alaihissalam, yaitu para bangsa Arab ya. Bangsa Arab itu sebenarnya adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang mana beliau bangsa Arab ini ya, ini masih mengikuti sebagian dari milah-milah atau ajaran-ajaran yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu seperti tawaf ya, sa'i ya. Nah, itu adalah milah atau ajaran yang memang syariat dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ya. Tapi dari segi agama mereka semua membawa agama Islam ya. Mereka semua membawa agama Islam. Nah, ketika terjadi kevakuman ini ya, di tengah-tengah kevakuman kenabian ini muncul beberapa peradaban-peradaban besar ya. Nah, tapi peradaban-peradaban besar ini ya, ini sangat miskin akan nilai-nilai moral ya, etika ya. Oke. Masih ada yang mau gabung ya. Saya admit dulu ya biar masuk. Nah, akan tapi mereka masih sangat miskin akan nilai-nilai moral, etika ya, tata krama ya, tapi peradaban mereka sangat maju ya. Peradaban mereka sangat maju. Seperti peradaban Persia ya, itu istana-istananya luar biasa ya Persia itu ya. Romawi juga ya, Romawi ya. Nah, nanti saya akan ceritakan juga bagaimana kisah peperangan antara Romawi dan Persia ya, dan itu ada hikmahnya yang sangat mendalam ya. Ada hikmah yang sangat mendalam ya ketika peperangan antara Persia dengan Romawi, yaitu di saat sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi peperangan itu sudah kalau dibilang itu dimulai ya. Itu memang sudah dilakukan oleh manusia-manusia yang sangat jauh dari ajaran agama ya. Adapun Islam nantinya terlibat dalam peperangan itu karena memang adanya penyerangan ya. Tidak ada pilihan lain kecuali untuk bertahan dan menyerang balik gitu ya. Ketika melawan Romawi, ketika melawan Persia itu karena memang mereka ya, Persia dan Romawi itu terlebih dahulu yang menyerang Islam gitu ya. Bukan artinya Islam itu mencari gara-gara, bukan, tapi justru itu adalah bertahan ya, yang bertahan dan menyerang balik gitu kan. Kalau misalnya hanya bertahan saja ya lama-lama akan kebobolan juga. Nah, kembali lagi ya, jadi Persia dan Romawi ini ya itu peradaban, walaupun ada beberapa peradaban ya seperti India juga ya, peradaban India, peradaban Cina ya, jadi itu adalah peradaban-peradaban kuno ya, yang mana mereka membuat ilmu filsafat ya, pemikiran-pemikiran ya, adanya hasil-hasil kebudayaan ya.
Nah itu Persia, Romawi, India dan Cina ya. Jadi mereka itu produsen-produsen filsafat-filsafat ya, pemikiran-pemikiran, bahkan mitos-mitos, tahayul-tahayul ya, yang aneh-aneh gitu ya. Mereka itu produsennya ya. Nah, lalu bagaimana dengan bangsa Arab sendiri ketika itu ya? Nah, bangsa Arab sendiri ketika itu mereka terombang-ambing ya. Mereka terombang-ambing. Satu sisi mereka itu masih bangsa yang polos ya. Kalau teman-teman baca buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Ramadan Al-Buti ya, dan beberapa sirah yang lainnya juga ya. Bangsa Arab itu jadi bangsa yang masih polos sebenarnya. Bangsa yang terombang-ambing mungkin seperti kita sekarang. Kita sekarang ini ya, ketika kita itu mulai jauh dari agama ya, kita melihat peradaban-peradaban itu sangat sangat apa ya, kalau dibilang tuh menakjubkan kan, sangat istilah itu menarik hati kita gitu, karena kita melihatnya tuh sesuatu yang modern, sesuatu yang apa canggih gitu ya. Kalau sekarang mungkin berbalut teknologi ya, kalau dulu itu mungkin berbalut dengan sastra, dengan apa puisi dan segala macamnya itu ya. Nah, eh, yang intinya ya bangsa Arab ketika itu mulai apa namanya bimbang gitu, bimbang, dan bahkan mereka juga mulai tersesat ya. Tapi intinya bangsa Arab ketika itu mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak menjadi produsen-produsen pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh ya. Lain dengan Persia, Romawi, dan apa namanya India dan Cina. Dan ini juga merupakan salah satu rahasia kenapa Rasul yang terakhir SAW ya diutusnya di Arab ya, bukan di Persia, bukan di Romawi, bukan di India, bukan di Cina. Lalu bagaimana dengan Amerika, Rusia? Belum ada ya. Jadi jangan bilang kenapa sih Islam itu nggak diturunin di Amerika aja. Belum ada Amerika ya. Amerika belum lahir ya. Rusia juga belum ada ya. Nah, jadi jangan yang aneh-aneh gitu ya. Apa namanya? Pemikiran itu jangan yang aneh-aneh. Yang ada ketika itu adalah Persia, Romawi, India dan Cina. Ini memang India, Cina itu peradabannya cukup apa ya, kalau dibilang itu klasik ya, bertahan ya, panjang ya mereka ya. Nah, kembali lagi ya. Jadi Persia dan Romawi ini terutama Persia dan Romawi, karena memang mereka tuh kental dengan apa ya, peperangannya ya. Kalau India, Cina itu lebih kepada ke pemikiran filsafat ya. Tapi lagi-lagi banyak mitos-mitosnya juga, aneh-anehnya, tahayul-tahayulnya, ya daya khayalnya itu terlalu lepas gitu ya. Dibantu lagi mungkin dengan dari bangsa jin ya yang menyesatkan manusia ketika itu ya, jin-jin yang apa kafir gitu ya, menyesatkan manusia ya dengan pemikiran-pemikiran, dengan bentuk-bentuk fisik ya, bahkan nantinya ya, nanti ada kisahnya ya bagaimana Khalid bin Walid itu membunuh jin perempuan yang bernama Uzza, kalau saya Uzza. Jadi memang ada beberapa bangsa jin itu memang menyesatkan manusia ya, menyesatkan manusia ya, apa namanya, ketika itu manusia memang sedang terombang-ambing dalam ininya ya, pemikirannya ya. Nah, bangsa Persia dan Romawi, kembali lagi ke bangsa Persia dan Romawi. Kenapa sih Persia dan Romawi? Karena Persia dan Romawi ini memang adidaya ketika itu ya, adidaya. Apa namanya? Kalau sekarang mungkin ya Rusia ya, seperti Rusia sekarang udah mulai bangkit ya. Rusia dan Amerika ya. Walaupun sebelumnya Uni Soviet ya, tapi Soviet sudah pecah ya, tinggal Rusia yang paling besarnya itu ya. Nah, terus pecah di beberapa negara kan Soviet itu. Nah, terus yang ada sekarang Rusia, Cina ya, yang timur-timur ya, yang wilayah-wilayah timur itu. Nah, terus yang baratnya Amerika dan Eropa ya. Sekarang ya, kodenya itu Persia dan Romawi. Ya sama seperti dahulu kala ya. Jadi Persia dan Romawi, Persia itu sebenarnya sangat kuat. Bahkan dibandingkan dengan Romawi, itu Persia itu lebih kuat ya dari sisi persenjataan, dari sisi, kalau dulu mungkin persenjataannya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan mungkin kalau tembakan AK-14 itu apa gitu ya. Kalau dulu mungkin ya dengan apa, tentara itu hewan ya, seperti gajah ya, terus sama lagi kuda ya. Nah, itu hewan-hewan yang digunakan sebagai senjata ya, bukan serigala ekor 9, bukan ya. Itu lain lagi ya. Apa namanya? Tapi dengan hewan-hewan seperti itu ya, apalagi gajah ya. Gajah itu adalah hewan yang paling besar ya. Makanya nanti ada istilahnya tuh Rasulullah SAW itu lahir di tahun gajah ya, ketika penyerangan tentara
Abraha yang dari Romawi itu ya ke Mekah gitu ya. Nah itu nanti lagi ceritanya. Nah ini ceritanya kita lagi cerita Persia dan Romawi dulu ya sekarang ini. Nah Persia dan Romawi itu sama-sama punya tentara gajah sebenarnya ya, sama-sama tentara gajah. Tapi Persia itu sebenarnya yang paling terkenal ya. Persia itu yang paling terkenal. Dia punya tentara apa namanya canggih lah pokoknya. Tapi nanti yang hancur duluan justru malah Persia. Nah, Persia ya, ini punya pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Salah satunya itu filsafat Zoroaster ya. Filsafat Zoroaster ini mereka mengatakan ya bahwa adanya kepemilikan bersama atas kaum perempuan atau dalam istilahnya itu poliandri ya. Nah, ya jadi ketika mereka itu terlalu lepas pemikirannya, akhirnya para pemuja hawa nafsu ya, para pemuja hawa nafsu itu bebas gitu ya. Bebas dalam berkreasi, tapi kreasinya itu menyimpang gitu ya. Nah, bahkan ya ada tuh ya di apa namanya di kisahnya ya itu mengenai bangsa Pompei. Nah, ini bangsa Pompei ini sebenarnya adalah masa antara Nabi Isa alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, antara itu ya bangsa Pompei. Nah, bangsa Pompei ini salah satu apa ya, penyimpangan yang terjadi ya ketika mereka melakukan hal-hal yang pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut ya, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Nah, yaitu kaum Sodom. Nah, ini dilakukan kembali oleh bangsa Pompei. Makanya bahkan ada yang ketukar-tukar ya antara kaum Nabi Lut dengan bangsa Pompei. Tapi sebenarnya yang berbeda. Ya, kalau kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom itu dia jauh sebelum apa namanya Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau bangsa Pompei ini setelah Nabi Isa ya. Nah, jadi itu mulai kayak gitu lagi gitu ya. Ya mungkin sekarang kayak gitu lagi ya. Tapi ya ini ada berkahnya dari Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad SAW itu selalu berdoa untuk umatnya. Ya. Berdoa beliau itu, ya Allah tangguhkanlah azab ya. Tangguhkanlah azab untuk umatku ya sampai mereka itu sadar gitu ya. Hukum mereka itu nanti saja di akhirat ya. Jadi Masya Allah ya. Kita tuh kalau mengenal sosok Nabi Muhammad SAW tuh luar biasa. Nangis kita tuh. Nangis kenapa? Pertama itu ya, mungkin kalau tidak ada doanya Nabi Muhammad ya, mungkin ini yang mohon maaf nih ya, yang aneh-aneh, yang menyimpang-menyimpang tuh udah dari kemarin-kemarin dapat azab gitu ya. Tapi ini Nabi Muhammad SAW ini mendoakan kita gitu ya, mendoakan. Satu sisi ya, mendoakan kita agar azab itu ditangguhkan. Ya, ini agak-agak apa? Agak-agak maju ke depan ya. Maksudnya ke depan itu agak melompat ke zaman Nabi Muhammad ya. Walaupun ini sebenarnya saya lagi pengen cerita apa namanya sebelum kelahiran beliau ya. Nah, jadi kenapa sih sekarang kok mungkin ada yang nantangin gitu ya. Mana nih azabnya nih? Katanya dulu ada apa namanya kaum Nabi Lut kena apa nama itu azab, terus ada bangsa Pompei. Kok kita enggak ada nggak sih? Nah, mungkin ada sebagian orang yang malah nantangin gitu, nantangin azab gitu kan. Seperti kelakuannya apa tuh Bani Israel gitu ya. Harusnya meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala malah nantangin azab gitu kan. Ya, ya, malah ada yang nantangin azab ya, nantangin azab. Kenapa sih kok nggak kena azab sekarang ya? Karena itu doanya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan ya, agar tidak mengazab ya umatnya ini ya, dan ditangguhkan nanti di akhirat ya, ditangguhkan nanti di akhirat. Dan di akhirat nanti pun Rasulullah SAW itu benar-benar membela umatnya, ya. Masya Allah ya. Itu bahkan satu-satunya nabi ya, satu-satunya nabi dan rasul yang menunggu umatnya di Telaga Firdaus itu cuma Rasulullah. Nabi-nabi yang lain tuh nggak ada yang berani, nggak ada yang apa yang nggak ada yang bisa membela. Gitu. Bahkan ada kisahnya juga kan nanti itu ketika di akhirat kelak ya manusia terombang-ambing mencari Nabi Adam nggak bisa bela, ya kan? Terus cari nabi-nabi yang lain nggak bisa ngebela, ya kan? Sampai akhirnya ketemu Rasulullah SAW, ya. Hanya Rasulullah saja yang apa namanya yang membela, ya. Bahkan beliau itu Masya Allah ya Allah Akbar ya. Itu bersujud ya pada Allah Subhanahu wa taala, meminta pada Allah, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Nah, itu aduh, rasa saya tuh nggak kuat tuh kalau apa namanya kalau lagi cerita yang itu ya. Nah, kenapa sih ya? Jadi dulu tuh ada bangsa Pompei. Ini dulu tuh ada bangsa Pompei ya. Sebelum kelahiran Rasulullah SAW itu ada bangsa Pompei.
Nah, bangsa Pompei ini itu ya menyimpang seperti kaumnya Nabi Lut ya, kaum Sodom, kena azab ya, dan bahkan azabnya hampir sama, yaitu mereka kalau kaum Sodom itu kan mereka tertimpa batu ya, batu-batu panas itu ya. Nah, ini bangsa Pompei sama, kalau bangsa Pompei ini dia terkena azab gunung meletus ya, apa namanya, di Itali kalau salah tuh ya, di Itali itu bangsa Pompei itu. Jadi ada temuan-temuannya di Itali itu, jadi ada suatu peradaban yang sangat maju ya. Nah ini ternyata ada lagi temuan itu ini perkakas alat masaknya ya, terus makanannya itu sama dengan zaman sekarang ya. Itu sama dengan zaman sekarang. Artinya apa? Ternyata peradaban manusia itu ternyata berulang ya. Peradaban manusia itu berulang. Hanya saja ketika manusia itu ingkar pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika manusia itu ingkar, ya, maka Allah akan mengazab peradaban mereka dan peradaban mereka pun musnah ya. Sehingga tersisalah mungkin batu-batunya atau apanya gitu ya. Peradaban mereka itu musnah ya. Teknologi mereka itu musnah ya. Apa yang pernah mereka lakukan itu hilang di telan bumi ya. Karena keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bangsa Pompei itu salah satunya ya. Mereka tertimpa apa namanya letusan gunung ya, yang mana kecepatannya itu ya, kecepatan debu-debu letusan gunung itu sangat cepat ya. Itu bisa masuk ke dalam pori-pori mereka, mungkin seperti bom atom ya. Bom atom itu kan seperti itu ya. Jadi begitu meletus ya, meledak ya, itu kecepatan serpihan-serpihannya itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia ya. Masuk ke dalam tubuh manusia dan merusak ya, merusak apa namanya sel-sel dalam tubuh manusia, yaitu bom atom. Ya, makanya mungkin ya teman-teman mungkin dulu pernah baca sejarah ya bagaimana dulu bangsa Jepang ya ketika terkena bom atom itu banyak yang mengalami kelainan-kelainan pada fisiknya ya karena apa namanya efek ya kecepatan apa letusannya itu yang masuk ke dalam tubuh mereka ya. Jadi sebelum ada bom atom itu bangsa Pompei ya itu terkena letusan gunung ya gunung di daerah Italia itu yang mana kecepatannya itu seperti bom atom. Jadi serpihan-serpihan debunya itu melesat ya melesat masuk ke dalam pori-pori mereka dan banyak mereka yang akhirnya menjadi batu ya. Debu-debunya itu masuk ke dalam pori-pori mereka dan masuk ke dalam tubuh mereka akhirnya mereka menjadi batu. Yang tersisa mereka tuh seperti patung-patung akhirnya ya seperti patung. Dan itulah azab dari Allah itu Masya Allah ya. Itu azab ya di dunia, bagaimana dengan di akhirat itu lebih berat lagi. Dan itu terjadi ya teman-teman, itu terjadi. Itu kalau teman-teman nggak percaya bisa silahkan cari di YouTube ya mengenai bangsa Pompei ya kan ada ya bangsa Pompei. Nah itu penyimpangan ya ketika masa antara Nabi Isa alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW ya. Nah ini terjadi penyimpangan. Dan salah satu penyimpangannya itu ya seperti apa Zoroaster itu ya. Raja Persia yang menikah dengan anaknya sendiri ya. Terus banyak lah ya penyimpangan-penyimpangan yang mana mereka itu dengan peradaban-peradaban besar gitu ya. Mereka dengan peradaban-peradaban yang canggih gitu. Sama seperti sekarang. Ketika peradaban-peradaban itu tidak diimbangi dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai moral, etika, ya, akhirnya ya azab Allah yang turun. Ya, walaupun sekarang mungkin ada ya sedikit-sedikit ya ada azabnya. Tapi ini apa namanya tidak sedahsyat dulu ya, tidak sedahsyat dulu karena masih ada berkahnya doa dari Nabi Muhammad SAW ya. Nah, jadi ada pemikiran-pemikiran. Jadi mereka ini produsen-produsen pemikiran sesat gitu ya. Produsen-produsen pemikiran sesat yaitu bangsa Persia, Romawi, India dan Cina gitu ya. Nah, terus apa namanya? Begitu pula dengan Romawi ya. Romawi ketika itu sedang sibuk-sibuknya dengan kolonialisme ya, menjajah. Nah, sama seperti sekarang ya. Dulu tuh kan yang menjajah itu siapa sih? Ya peninggalan Romawi kan, Eropa ya, Portugis, terus Belanda itu kan orang-orang Eropa, ya kan. Nah itu ya dari dulu kelakuan mereka tuh seperti itu, gitu ya, menjajah, gitu ya. Kalau sekarang mungkin menjajahnya secara halus ya, secara apa namanya ekonomi ya, diberikan pinjaman, terus pinjamannya itu dengan bunga yang tinggi ya. Nah itu menjajah kolonialisme ya sekarang ya. Kalau dulu mereka menjajah secara fisik ya, menjajah secara fisik manusia-manusianya
dijadikan budak sama mereka kan, jadikan budak hawa nafsu, jadikan budak apa gitu kan. Yang laki-laki yang mungkin disuruh kerja paksa ya, yang wanita-wanitanya mungkin jadikan apa namanya, jadikan budak-budak hawa nafsu mereka. Nah, itulah yang dulu pernah mereka lakukan, sekarang pun juga masih mereka lakukan, kan ketika mereka itu jauh dari nilai-nilai agama ya. Nah, itu, Romawi ya, mereka tapi satu sisi mereka punya hambatan, ya Romawi itu terhambat. Oleh siapa? Oleh pengikut Nabi Isa alaihissalam yang masih setia, ya, yang masih memegang ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, ini ya. Mereka terhambat oleh para istilahnya itu kita itu ulama, ya, ulama-ulamanya itu yaitu kaum Hawariyin, ya. Kaum-kaum pembela agama Nabi Isa alaihissalam, yaitu agama Islam sebenarnya, tapi syariatnya syariat Nabi Isa alaihissalam, ya. Nah, mereka tuh apa namanya kaum-kaum Hawariyin, ya. Nah, kaum-kaum Hawariyin atau istilahnya itu Ansor, ya, penolong, ya. Ansor, penolong. Nah, makanya ada istilah Nasoro. Nasoro itu berasal dari kata Ansor, ya, bahasanya. Arab itu Ansor, itu penolong Nabi Isa alaihissalam, ya. Nah, mereka ini menjadi penghambat kolonialismenya Romawi, ya. Romawi ini mencoba untuk bagaimana memaksa mereka untuk istilahnya masuk gitu ya. Tapi mereka menolak karena mereka melihat ya Romawi ini menyimpang gitu ya. Orang-orang Romawi ini menyimpang. Mereka menjadikan nafsu itu sebagai tujuan gitu, sebagai budak nafsu, ya kan orang-orang Romawi ya. Nah, mereka menolak karena memang dalam syariat agama itu nggak ada, di dalam syariat Islamnya Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada apa namanya yang seperti itu, tidak diperbolehkan, bahkan itu dilarang gitu kan, itu dilarang ya. Akhirnya Romawi pun mencari cara-cara ya, Romawi pun akhirnya mencari cara-cara dengan ya sebagaimana yang dilakukan Inggris ya ketika menjajah India, ya ketika itu India masih mayoritasnya Islam ya. Jadi India itu pernah ini loh seperti Taj Mahal ya. Taj Mahal itu yang bangun itu orang Islam ya, Taj Mahal peninggalan di India ya. Nah, itu caranya gimana? Jadi si penjajah ini ya, kalau si Romawi ini dia membuat satu agama ya, agama baru. Ya, buat agama baru. Kalau Inggris terhadap India mungkin membuat Ahmadiyah ya, yaitu dengan menjadikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabinya gitu kan. Ini untuk apa sih? Ini untuk mengikis keislaman orang India ya. Jadi kalau di Aceh tuh ada namanya Snokholgronya ya. Tapi kalau Inggris ini dia tidak membuat agama baru ya. Kalau di India dia mungkin karena perlawanan India ini sangat keras, orang Islam di India ini sangat keras terhadap Inggris ya, apa namanya benar-benar kuat ya. Mungkin ya Inggris memutuskan untuk membuat Ahmadiyah itu ya. Kalau di Aceh mungkin ya beda situasi sehingga beda perlakuan ya. Mungkin apa namanya karena adanya perbedaan ini mereka pun melakukan perbedaan perlakuan. Nah, begitu pula Romawi sebagai nenek moyangnya mereka ya. Mereka pun juga melakukan hal yang sama ya. Apa itu? Melakukan penyusupan pemikiran-pemikiran agama ya. Membuat suatu agama baru. Ya, mohon maaf yang namanya Nasoro itu ya. Agama Nasoro ya. Nah, itu dilahirkan dalam suatu pertemuan namanya Konsili Nisea ya. Konsili Nisea, konsili ya. Konsili itu sebenarnya konsolidasi atau pertemuan mengkonsolidasikan di Nisea ya. Nisea itu nggak salah nama tempat ya, Nisea. Nah, itu ada tuh ya dalam buku ada tuh ya dalam buku sejarah itu ya. Nah, untuk apa sih mereka? Ya, salah satunya untuk menghantam pengikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, untuk menghantam pengikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Walaupun masih banyak ya pengikut-pengikut ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih lurus, ya, yang masih hanif. Salah satunya adalah Waraqah bin Naufal. Siapa tuh Waraqah bin Naufal? Itu adalah pamannya si Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha, ya. Nah, Siti Khadijah radhiyallahu anha ya, beliau ini sering apa namanya mengaji lah istilahnya kalau istilah sekarang ya, belajar agama ya, apa sih pemikiran-pemikiran peninggalan Nabi SAW. Makanya kan apa namanya ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu
ya, mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, maka Siti Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah SAW itu ke Waraqah bin Nawfal, ya. Kenapa? Karena Waraqah bin Nawfal ini salah satu ahli kitab yang masih lurus, ya. Agamanya masih Islam, tapi Islamnya syariatnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Bahkan Waraqah bin Nawfal pun sempat mengatakan, ya, seandainya aku masih muda, ya, kalau aku masih muda, aku pasti akan menjadi pembela kamu. Artinya apa? Aku akan ikut, ya, aku akan menjadi pengikutmu, gitu ya. Berarti ketika itu beliau bukan mengikut Nabi Muhammad, atau bukannya begitu, ya, karena risalah ketika itu, risalah yang diterima oleh Rasulullah ketika itu baru turun, ya, baru turun. Memang ketika beberapa waktu kemudian, ya, Waraqah bin Nawfal meninggal, ya, sehingga beliau itu tidak, apa yang kalau dibilang tuh, tidak sampai benar-benar ikut, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak lain, ya. Waraqah bin Nawfal sudah keburu meninggal, ya, dan Waraqah bin Nawfal juga sudah menjelaskan, ya, engkau akan diusir oleh kaummu, ya kan. Karena nabi-nabi sebelumnya itu seperti itu, ya. Nabi-nabi sebelumnya pun seperti itu, ketika mereka menyuruh kebaikan, ya. Berlaku baik itu memang disenangi orang, ya, teman-teman, ya. Berlaku baik itu disenangi orang. Tapi menyuruh orang lain berbuat baik belum tentu disenangi orang. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para pengikutnya, ya. Mereka selain berbuat baik, mereka juga menyuruh orang lain berbuat baik. Nah, ternyata nggak semua orang juga suka, ya kan, ketika diajak kepada kebaikan, ya. Rasulullah SAW ini pun sebenarnya sudah dengan cara yang sangat luar biasa, tetap aja masih ada orang yang nggak suka, ya. Nah, ya seperti itu, ya. Oke, ya, itu agak-agak apa namanya, melompat, ya. Oke, kita kembali lagi tadi, ya. Pra kelahiran Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW ini sebelum dilahirkan tadi, jadi Persia dan Romawi tadi, ya, Persia dan Romawi, mereka, bentar lagi. Persia dan Romawi. Teman-teman, mohon maaf nanti kalau misalkan terlempar, kita masuk ke link yang sama, ya. Oke, dengar, ya. Ini pada off cam semua nih. On cam dong, on cam. Oke, ya. Nah, jadi memang enak, ya, sebenarnya belajar sejarah itu enak lah, teman-teman. Enak, ya. Enaknya kenapa? Ketika kita bisa mengambil intisari dari sejarah dan kita tidak terlalu terkungkung dengan angka-angka tahun, ya. Kadang kan kita tuh ribet ya belajar sejarah itu semua tahun, ya kan. Tahun sekian, ini, tahun sekian, ya. Jadi seolah-olah itu sejarah itu identik dengan angka, padahal sejarah itu tidak identik dengan angka, tapi sejarah itu identiknya dengan hikmah, ya. Sejarah itu identiknya itu dengan hikmah, ya. Hikmah apa sih yang bisa kita ambil? Ya. Itulah intinya sejarah, bukan dengan angka, ya, bukan dengan tokoh oke, ya, bolehlah, tapi kita jangan terlalu terpaku kalau misalkan kita nggak tahu apa namanya, nggak tahu angkanya, nggak tahu tahunnya, dibilang nggak tahu sejarah. Padahal bukan di situ belajar sejarah, ya. Belajar sejarah itu adalah hikmahnya apa sih? Ada misalkan ada kejadian seperti ini. Oh, intinya ini nanti seperti ini, gitu ya. Bukan yang jadi peramal, ya, tapi ini memang sejarah itu hanya berulang, teman-teman, ya. Sejarah itu hanya berulang. Bahkan ada istilahnya itu, belajarlah dari sejarah atau sejarah akan mengajari Anda kembali, ya. Nah, jadi kita harus tahu sejarah, ya. Ketika kita tahu sejarah, kita akan tahu tuh, oh, nanti ke depannya bisa kayak gini nih, gitu. Karena memang dulunya seperti itu, gitu ya. Dulunya seperti itu. Oke, ya. Apa namanya, mengenai sejarah. Tadi, ya, Romawi dan Persia, ya. Lagi-lagi Romawi dan Persia. Nah, Romawi dan Persia ini, ya, mereka melakukan apa namanya, peperangan, ya. Tapi Romawi dia sebenarnya kalah. Walaupun ketika itu Romawi itu memang salah satu bangsa yang dekat, ya, dekat dengan Islam, ya. Bahkan dalam Quran surat Ar-Rum, ya, orang-orang beriman itu sangat suka ketika Romawi itu menang, ya, dibandingkan dengan kemenangan bangsa Persia. Karena memang Persia itu kalau dibilang mungkin, ya, ini benar-benar tulen nih ininya, ya. Mungkin kalau Romawi itu masih ada ahlul kitabnya sebagian, ya, yang masih apa namanya, dekat, ya, dengan Islam, ya. Walaupun nantinya juga ternyata Romawi, ya, yang menjadi lawan Islam, ya. Nah, Persia, ya, ini sebenarnya dia sangat kuat, ya. Mereka itu punya istilahnya apa, ya, lumbung-lumbung, ya.
punya masih 2 menit, 3 menit lah. Persia ini punya istilahnya itu daerah-daerah jajahan yang menjadi lumbung-lumbung padi mereka. Ya, lumbung padi mereka. Istilahnya itu apa sih? Tempat pasokan-pasokan makanan mereka. Itu Persia itu sangat kuat. Nah, Romawi kalau dia lawan face to face, istilahnya itu apa namanya, head to head ya. Ini pasti akan kalah, ya. Kalah. Romawi itu akhirnya apa? Romawi itu akhirnya mereka menyerang lumbung-lumbungnya ini ya, yang menjadi daerah jajahan yang menjadi pasokan-pasokannya Persia. Ya. Secara otomatis Persia akan melemah. Ya. Nah, jadi begitu ya, sama seperti yang dilakukan Amerika ya terhadap Soviet, ya kan. Dulu ya, ketika perang dingin dulu ya. Jadi Amerika itu Barat itu ya Eropa, Amerika ya, itu mereka ya melepas ini kan bekerja sama dengan apa namanya dulu tuh Amerika bersama dengan orang-orang Islam ya untuk melepas diri dari Soviet ya. Intinya apa sih? Untuk memperlemah Soviet. Kan benar Soviet bubar kan, jadi Rusia yang paling besarnya, lalu ada negara-negara yang memang dulunya itu memang punya orang Islam dan akhirnya apa? Kebalikannya lagi kan, orang-orang Islam yang dulu dibantu oleh Barat Amerika ini itu yang jadi target ya, seperti Osama bin Laden kan. Nah, itu ya. Jadi yang gitu ya, sama dulu tuh Romawi pun juga begitu ya, Romawi pun juga mereka menyerang nih ya, yang menjadi pasokan-pasokannya si Persia ini ya. Akhirnya apa? Akhirnya Persia melemah ya, Persia melemah akhirnya secara berangsur-angsur Persia melemah, walaupun akhirnya hancurnya itu ketika dapat doa dari Rasulullah ya, ketika si raja Persia ya merobek-robek surat dari Rasulullah, Rasulullah berdoa, ya Allah sobek-sobek juga negaranya. Benar, akhirnya hancurlah Persia ya. Intinya Persia ini juga sudah dihantam ya lumbung-lumbungnya ini ketika di zaman menjelang kelahiran Rasulullah SAW, yaitu Abraha ya, terkenal dengan Abraha. Padahal Abraha itu wakilnya ya, wakil dari tentara yang menyerang Persia di Yaman. Nah, jadi Yaman ya, Yaman itu awalnya adalah milik Persia ya. Itu adalah lumbungnya Persia. Istilah itu pasokannya Persia itu dari Yaman ya. Tinggal 1 menit lagi, nanti kalau kita mental kita gabung lagi ya dalam link yang sama ya. Yaman ini daerah Persia ya, yang mana dijadikan sebagai pemasok, tapi inilah yang dijadikan target utama. Oke teman-teman, Bismillah, kita mulai lagi ya. Tadi terputus tadi ya, sampai mana Yaman tadi ya. Yaman itu jadi awalnya itu adalah miliknya Persia ya, dan Yaman ini adalah wilayah yang menjadi pasokannya, atau lumbungnya Persia. Nah, dia menjadikan targetnya Romawi ya. Nah, akhirnya Romawi pun menyerang Yaman, itu pun juga dengan tentara yang besar ya, dengan tentara yang sangat-sangat besar lah. Sehingga Yaman pun jatuh ke tangan Romawi ya. Nah, ketika Yaman sudah berhasil dikuasai oleh Romawi ya, sebagaimana yang namanya persaudaraan yang atas dasar kepentingan mungkin ya. Jadi ini si Abraha ini yang tadinya dia itu Abraha itu sebenarnya orang kedua ya, bukan orang pertama yang menyerang Yaman ya, ketika itu. Saya lupa nama yang panglimanya itu. Yang akhirnya itu dibunuh oleh Abraha. Nah, ketika Abraha membunuh si panglimanya ini pun sebenarnya Romawi sempat kesel juga, marah juga terhadap Abraha, dan bahkan sempat juga untuk menyerang Abraha ya. Tapi dengan kelihayan Abraha ya, berhasil merangkul Romawi dan bahkan menyerang Ka'bah ya. Nah, tentara yang tadi yang tadi dia bawa itu ya, yang dibawa untuk menyerang Yaman, ini adalah tentara yang akan untuk menyerang Ka'bah ya. Gimana ceritanya? Nah, ceritanya jadi panglimanya ini berhasil dibunuh oleh Abraha ya, dengan tipu dayanya Abraha. Biasa. Jadi Abraha ini sebenarnya kuat banget nggak sih? Enggak ya. Tapi dia bisa menyuruh orang yang lebih kuat untuk membunuh panglimanya ya. Nah, misalnya Abraha ini licik gitu ya, licik, dia punya kepentingan ya. Setelah dia membunuh panglimanya itu ya, akhirnya apa? Romawi marah terhadap Abraha. Tapi Abraha akhirnya membujuk dan merayu ya,
dan bahkan menjanjikan. Nah, Abraham mengatakan bahwa Yaman ini dulu adalah wilayah suci, ya, kata si Abraham. Wilayah suci yang dimana memiliki kejayaan peradaban Romawi, ya. Kejayaan peradaban Romawi yang dulu itu di Yaman. Dan si Abraham ini mengatakan dia ingin mengembalikan kejayaan itu kembali, gitu kan. Tapi ada satu penghambat, ya. Penghambatnya apa? Penghambatnya itu adalah Ka'bah. Penghambatnya itu adalah Mekah, ya, Ka'bah. Maka untuk mengembalikan ketenaran, ya, jadi Ka'bah itu memang dari dulu itu memang pusat peradaban, Ka'bah itu memang pusat ibadah, ya, seluruh umat di dunia. Nah, nanti akan ada masa-masa itu pecah tuh, ya. Seperti Yahudi itu meninggalkan Mekah, Ka'bah itu karena ada patung, ya kan. Yahudi itu merasa Ka'bah udah nggak suci lagi nih, ada patung, ya kan. Terus juga orang-orang pengikut Nabi Isa alaihissalam mungkin mereka meninggalkan juga, ya kan. Nanti ada masa-masa seperti itu. Tapi intinya, ya, Ka'bah itu memang sebagai pusat peribadatan semua agama, semua umat manusia, ya. Itu semuanya beribadah ke Ka'bah awalnya, ya. Dan si Abraha ini, nah, ini kan jadi kenapa sih kok Abraha itu pengen menghancurkan Ka'bah? Kalau memang Ka'bah itu cuma sebagai pusatnya orang Islam doang, ya Abraha ya ngapain juga gua ngancurin, masih ada umat yang lain yang bisa gua ajak ke Yaman, kan istilahnya gitu kan. Tapi ini memang Ka'bah ini dia menjadi pusat peribadatan, makanya si Abraha ini merasa susah nih kalau saya mau jadikan Yaman ini sebagai pusat peribadatan juga, gitu kan, karena sudah ada Ka'bah, gitu. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya kan, di dalam surat bahwa Bakah atau Ka'bah itu adalah rumah ibadah yang pertama yang dibangun oleh manusia sebagai tempat ibadah, kan. Yang benar, ya, benar. Dari dulu itu memang Ka'bah itu adalah pusatnya peribadatan semua umat manusia, ya. Oleh karena itulah si Abraha ini, ya, dia pengen menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena dia merasa terhambat dengan adanya Ka'bah, si Abraha itu kan. Nah, akhirnya si Abraha itu pun dia berniat menghancurkan Ka'bah, ya. Nah, Abraham berniat menghancurkan Ka'bah dengan mengerahkan seluruh bala tentaranya itu, ya, seluruh bala tentaranya itu. Suara saya kedengeran, ya? Kedengeran, Pak. Nah, jadi si Abraha itu dia mengerahkan seluruh tentara tentara yang menyerang Yaman Persia di Yaman itu adalah tentara yang juga menyerang Ka'bah, ya. Artinya apa? Ini tentara yang sangat besar, ya, bukan tentara kaleng-kaleng, ya, bukan tentara kecil-kecilan, gitu, ya. Ini benar-benar tentara ini, ya, istilah tuh lengkap, gitu, ya, bukan bukan tentara kecil. Ini mungkin itu tentara luar biasa ini. Ini adalah tentara yang berhasil menyerang Persia di Yaman, gitu loh. Dan Yaman ini adalah daerah lumbungnya Persia, ya. Kalau lumbungnya udah jatuh, istilahnya udah oleng lah, ya, udah oleng lah itu Persia, mulai oleng kan, karena pemasoknya udah jatuh ke tangan Romawi. Nah, si Abraha ini dia mengerahkan pasukan yang sama, ya, untuk menyerang Ka'bah. Oleh karena itulah setiap ada kabilah-kabilah yang berusaha membela, ya, itu nggak bisa karena memang bukan tandingannya, ya, untuk membela Ka'bah. Jadi ketika Ka'bah mau diserang bukan berarti tanpa perlawanan, ada perlawanan tapi nggak seimbang, gitu, nggak seimbang karena memang tentaranya ini luar biasa, ya, tentara yang memang dipersiapkan untuk menyerang Persia, gitu, ya. Dan ini dikerahkan untuk menyerang Ka'bah, ya. Sampai akhirnya, ya, ketika memang benar-benar sudah tidak bisa dilawan, ya, akhirnya Abdul Muthalib, ya, kakek Rasulullah SAW, akhirnya menemui Abraha, ya. Dan ketika itu Abdul Muthalib ini sebagai seorang tokoh yang disegani, ya. Abraha pun sebenarnya dia agak-agak segan, gitu, terhadap Abdul Muthalib, ya, karena kewibawaan beliau itu benar-benar terpancar, ya.
berwibawa lah ya, berwibawa. Nah, ketika itu Abdul Muthalib menemui Abraha, tapi Abdul Muthalib ketika itu menemui Abraha meminta ininya apa namanya, domba-domba Abdul Muthalib yang ditahan oleh Abraha ya. Jadi di tengah perjalanan ada sebagian domba-domba Abdul Muthalib ini ya, ketika perjalanan tentara itu dari Yaman ke apa namanya, ke Arab ya, ke Mekah ya, itu disita sama disita oleh Abraha ya, disita oleh Abraha. Dan Abdul Muthalib ketika itu meminta ya, agar dombanya itu dikembalikan. Nah, ketika itu Abraha kaget ya. Abraha, saya kira kamu itu menemui saya untuk meminta agar Ka'bah itu tidak jadi diserang gitu kan. Tapi kamu hanya meminta domba kamu. Nah, akhirnya Abdul Muthalib pun menjawab, ya, domba itu saya minta domba saya itu karena domba itu memang adalah milik saya gitu kan. Tapi Ka'bah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang akan menjaganya. Ya, karena kami sudah berusaha ya. Ini kata-kata istilahnya apa? Kata-kata terakhir yang untuk melindungi Ka'bah gitu. Karena memang bukan berarti juga tanpa perlawanan. Perlawanan sudah dilakukan ya. Perlawanan sudah dilakukan, tapi memang tidak seimbang gitu ya. Tentaranya itu memang tentara yang digunakan untuk menyerang Persia ya. Nah, akhirnya Abdul Muthalib pun mengatakan domba-domba ini adalah milik saya, maka saya memintanya. Sedangkan untuk Ka'bah ini adalah milik Allah ya, maka biarlah Allah yang menjaganya. Akhirnya terjadilah ya peristiwa besar ya, yang dimana tentara Abraha ini ketika masuk ya Mekah diserang oleh segerombolan burung ya. Segerombolan burung itu ada yang bilang tuh burung ababil. Sebenarnya ababil itu bukan nama ya, bukan nama burung ya. Itu adalah kelompok burung dalam bahasa Arab itu ababil gitu ya. Ababil ya, bukan abigilabil ya. Ababil ya. Ini adalah nama apa namanya segerombolan burung ya. Itu dinamakan dengan ababil ya. Walau alam tuh burungnya seperti apa gitu ya, walaupun sempat beredar juga di internet ya, ini burung ababil nih kayak gini ada apa, ada tangannya, ada tangannya. Walau alam lah itulah ya. Yang pastinya Abraha ini, tentara Abraha ini hancur lebur ya. Dan kehancurannya tentara Abraha ini membuat ya bangsa Quraisy sebagai pengelola ya, sebagai bangsa Quraisy sebagai bangsa yang dijadikan pengelola Ka'bah ya, itu menjadi lebih terangkat lagi namanya. Kenapa? Karena muncul rumor bangsa Quraisy adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk melindungi Ka'bah ya. Nah, sehingga bangsa Quraisy ini menjadi lebih terkenal lagi gitu ya. Wah, ini bangsa pilihan Tuhan nih, jangan sembarangan. Dan istilahnya apa ya? Jangan sentuh dia tuh, jangan sentuh dia tuh, sentuh dia apa namanya, dapat kutukan lah apalah gitu kan. Nah, sehingga seperti itu ya, mungkin kalau bahasa kita sekarang ya, istilah itu menjadi istimewa, bangsa Quraisy itu menjadi istimewa, menjadi disegani, ditakuti ya, sehingga di dalam Quran surat Al-Quraisy ya, li'ilafi Quraisyin illa fihim rihlatas sita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi atamahum min ju'i wa amanahum min khauf kan. Nah, bangsa Quraisy ini mereka karena mereka memiliki apa ya tadi ya, semenjak mereka itu dilindungi secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjaga Ka'bah ya, sehingga mereka itu mendapat suatu perlakuan khusus ya. Walaupun sebelumnya sudah disegani, tapi begitu ada peristiwa tadi itu menjadi lebih khusus lagi, menjadi lebih disegani lagi ya, menjadi lebih disegani lagi. Ketika mereka melakukan perdagangan ya, ketika ke Syam, ke Yaman ya, mereka menjadi lebih terlindungi lah, karena ada udah ada buktinya gitu ya. Ini loh mereka tuh dulu benar-benar dilindungi loh kan. Ini artinya ini peristiwa besar ya teman-teman. Istilahnya itu mungkin ada pasukan ya. Mungkin apakah itu pasukan dari Amerika atau Eropa atau Rusia atau apa gitu. Misalkan mau menyerang Indonesia gitu ya. Misalkan ya. Nah, tiba-tiba saja pasukan itu dihadang oleh makhluk-makhluk yang kuat gitu kan. Pasti Indonesia kan namanya akan terangkat. Oh, jangan sentuh Indonesia loh. Itu kemarin ada yang nyoba-nyoba ngolek Indonesia, hancur tuh gitu kan. Nah, jangan sentuh coba-coba macam-macam sama Mekah, sama Ka'bah.
kemarin ada yang coba-coba mau nyolek, hancur tuh mereka dengan bahasanya ya, hancur mereka gitu. Nah, sehingga mereka tuh menjadi lebih apa namanya, nama mereka menjadi lebih terkenal lagi ya. Wah, dari ini ya. Nah, nama mereka menjadi lebih terkenal lagi ketika ada peristiwa serangan tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha itu hancur lebur ya, sehingga apa yang dilakukan oleh bangsa Quraisy itu menjadi lebih dilindungi, gitu ya, menjadi lebih dihormati. Yang mereka mau berdagang, mereka ini itu, mereka lebih, bahkan mereka yang menetapkan semacam peraturan perdagangan seperti Abdul Muthalib ya, itu membuat semacam apa ya, SOP mungkin kebijakan tentang perdagangan ya. Nah, di masa itulah ya Rasulullah SAW itu dilahirkan ya. Ketika menjelang itu Rasulullah SAW itu dilahirkan. Nah, beliau dilahirkan ya oleh ibunya yaitu Siti Aminah ya, dan ayah beliau itu Abdullah ya, wafat ya. Adapun kisahnya sendiri ya, jadi Abdullah itu sebenarnya adalah anak ke-10 ya dari Abdul Muthalib, anak yang paling kecil, anak yang paling kecil. Ya. Nah, Abdullah itu menikah dengan Siti Aminah ya, dan Abdullah dan Siti Aminah ini memang dua-duanya pilihan ya, orang-orang pilihan, orang-orang pilihan. Abdullah sendiri orang yang sangat terjaga, ya, terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, beliau sangat terjaga. Siti Aminah juga, ya, ibunda dari Rasulullah SAW, itu juga orang yang terjaga juga. Jadi benar-benar kalau dibilang tuh pilihan, ya, benar-benar pilihan. Ketika manusia diombang-ambing, terombang-ambing, tapi masih ada orang-orang yang masih istiqomah, sehingga tuh masih bersih gitu ya, masih bersih dari perilaku-perilaku maksiat, perilaku-perilaku menyimpang itu ya, masih ada. Nah, ini yang menjadi cikal bakal bibit Rasulullah SAW ya, Nabi Muhammad SAW itu memang pilihan. Jadi memang ya, ini makanya kita harus hati-hati ya sama makanannya, sama apa yang kita lakukan ya, sumber-sumber makanan ini benar-benar Masya Allah ya, bahaya banget ya. Jadi nantinya ya itu akan berdampak ya pada keturunan ya, kalau misalkan kita sembarangan ya, dampak pada keturunan, pada perilaku kita sendiri ya, maksiat kita ya, nah, itu kan berdampak tuh ya. Nah, ketika terjaga nanti akan keturunan juga terjaga juga ya. Kalau tidak salah itu siapa tuh, Imam Abu Hanifah ya, kisahnya ya, itu ayah dan ibunya itu, terutama ayahnya itu ya, itu Masya Allah itu terjaga ya. Imam Syafi'i pun juga demikian ya, orang tuanya juga ternyata sangat sangat terjaga ya, sehingga anaknya pun jadi super gitu, jadi anak-anak yang super ya, menjadi ulama-ulama yang hebat ya. Nah, sekarang walau alam ya, kenapa kok jadi banyak alay-alay begini, apa karena kebanyakan makan yang haram orang tuanya tuh gimana gitu ya. Ya, jadi lembek gitu kan, jadi generasi yang lembek, generasi yang cengeng ya, kenapa nih gitu kan, apakah satu sisi yang mungkin ya banyak sih penyebabnya ya, mungkin ya kebanyakan nonton-nonton film yang aneh-aneh, mungkin bisa juga ya, ya itu banyak penyebabnya ya. Nah itu ya, pilihan ya, intinya Rasulullah SAW itu pilihan dari kedua orang tuanya ya, Aminah dan Abdullah itu adalah pilihan. Nah, Siti Aminah sendiri ketika menjelang kelahiran Rasulullah SAW ya, itu bermimpi ya, ada sebuah cahaya yang masuk ke dalam perut beliau. Nah, Abdullah sendiri wafat ya ketika Rasulullah masih dalam kandungan ya, 2 bulan ya, masih 2 bulan dalam kandungan. Siti Aminah, Abdullah wafat itu di kota Abwa ya, kota Madinah sebenarnya, lebih dekat ke Madinah, Yasrib ya. Jadi Abdullah sendiri wafat di Yasrib, yang satu namanya Madinah. Nah, Madinah itu awalnya ada kota yang sangat panas awalnya. Yasrib itu kota yang sangat panas, panasnya itu melebihi Mekah. Kalau sekarang kebalik ya, Madinah itu dingin ya, dinginnya melebihi Mekah ya sekarang ya. Kok bisa kayak gitu? Nah, nanti ada kisahnya ya. Nah,
Jadi Yasrib itu sangat panas, membuat orang-orang yang pendatang yang belum terbiasa, ya, yang belum terbiasa dengan panasnya Yasrib itu bisa meninggal, ya, itu bisa meninggal. Abdullah, ya, ayah Rasulullah SAW, itu meninggal karena di Yasrib itu apa ya, kalau dibilang itu membuat apa ya, itu demam, ya, tinggi, panas, ya kan, jadi meninggal. Nah, walaupun nantinya Aminah juga, ya, ibunda dari Rasulullah SAW itu juga meninggal juga kan ketika beliau menjenguk apa namanya, menziarahi, ya, ayah dari Rasulullah, ya kan, suaminya meninggal juga. Kenapa? Karena Yasrib itu memang panas, ya, panas, ya. Yasrib itu panas, kota yang sangat panas awalnya, ya. Nah, Abdullah meninggal ketika Rasulullah SAW masih dalam kandungan 2 bulan, ya. Dan ketika itu menjadi satu hikmah juga, ya. Rasulullah besar tanpa ayah itu menjadi satu hikmah juga. Hikmahnya apa? Kalau seandainya Rasulullah masih memiliki ayah, pastilah orang akan mengatakan Islam itu adalah ajaran bapaknya Rasulullah. Ya, ada yang bilang kayak gitu nanti, ya. Oh, Muhammad itu dulu belajar sama bapaknya, gitu kan. Itu mah ilmu dari bapaknya tuh. Nah, pasti kan ada yang ngomong kayak gitu, ya. Nah, ini salah satu hikmah, ya, kenapa ayah Rasulullah itu diwafatkan, ya, ketika beliau belum dilahirkan, agar tidak ada anggapan-anggapan seperti itu, gitu ya. Tidak ada anggapan-anggapan bahwa Islam itu adalah ajarannya Abdullah atau ajaran dari nenek moyangnya, gitu ya. Nah, jadi inilah skenario Allah, ya, skenario Allah agar menjaga pemikiran-pemikiran manusia yang aneh-aneh nantinya, gitu kan. Yang suka apa namanya tuh, suka menduga-duga, ya. Ya, suka menduga-duga, ya, menuduh, ya, bahwa Islam ini, bahkan ada yang bilang tuh apa, Islam itu Muhammadism, apa, pemikirannya Muhammad, ismenya Muhammad. Nah, padahal kalau dibilang pemikirannya Muhammad, kan Nabi Muhammad SAW itu dia tidak memiliki ayah, jika dia juga dibesarkan oleh seorang kakek, dan itu pun hanya sampai beliau umurnya 8 tahun, kan, kakeknya meninggal, lalu diasuh oleh pamannya sendiri anaknya banyak, ya kan, Abu Thalib itu anaknya banyak, ya. Nah, jadi istilahnya tuh kalau dibilang itu pemikirannya Nabi Muhammad SAW, ya nggak bisa lah, ya kan, bagaimana caranya gitu loh. Ini memang benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini memang ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari apa namanya, Nabi Muhammad SAW, yang ada yang bilang, oh ini Nabi Muhammad ngarang-ngarang, gitu kan. Banyak lah ya tuduhan-tuduhan yang aneh-aneh seperti itu, ya, terhadap agama Islam. Nah, ini sudah menjadi skenario Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan Rasulullah SAW itu menjadi anak yang yatim, ya. Dan ketika beliau berusia 6 tahun, dia menjadi yatim piatu, ya. Dan dia pun dibesarkan di apa, oleh apa namanya, ibu beliau itu Halimatus Sa'diyah, ya. Halimatus Sa'diyah, yaitu kalau dibilang tuh apa ya, daerah-daerah pedalaman, ya, gitu ya, daerah pedalaman, orang-orang pedalaman, ya. Kenapa sih harus dibawa ke pedalaman? Karena kota Mekah itu adalah pusat kota, ya. Nah, pertumbuhan anak-anak ketika di pusat kota, di pusat kota itu kadang kurang baik, ya. Nah, agar terjaga, ya, terjaga pikirannya, ya, terus terjaga dari sisi lisannya, tutur katanya, ya, maka bagusnya diasuh oleh orang-orang yang masih ada di daerah pedalaman, ya. Sama ya kan, mungkin ya ada orang yang beranggapan gini ya, ih orang Jakarta ya, misalkan ada orang mana gitu ya, dari mana gitu kan, menganggap ih Jakarta mah keras, gitu kan, terus apa lagi, terus ada tuh apa, Jakarta undercover, terus ada apa lagi gitu kan, anggapan-anggapan seperti itu. Ya wajar, karena memang Jakarta memang kota, ya, sama mungkin kota-kota besar lainnya juga gitu kan. Kenapa? Karena memang kota itu secara apa ya, sengaja tidak sengaja, mau tidak mau, dia memang akan menjadi keras gitu ya. Bahkan sampai sekarang ya, apa namanya,
kalau kita ke apa namanya, ke Mekah ya atau ke Arab ya, itu juga harus apa namanya, harus hati-hati juga ya. Karena apalagi sekarang itu kejahiliahannya itu mulai balik lagi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, mungkin ya kalau di kota sucinya seperti di Mekahnya ya atau di Madinahnya ya, mungkin ya aktif dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Tapi bagaimana dengan sekelilingnya ya kayak Dubai kan, terus apalagi tuh Riyadh ya, wah itu udah luar biasa itu ya, glamornya itu wah apa udah bahkan bisa dikatakan liberal ya kan, pemikiran udah liberal ya, bahkan mereka sudah banyak juga tuh yang perempuan-perempuan itu yang buka-buka aurat ya, yang di tepi pantai itu mungkin hanya makai yang kecil-kecilan itu ya, itu udah banyak sekarang di sana ya, mereka udah mulai jahiliyah lagi. Nah, artinya ya, ketika itu ya, sudah mulai jauh dari agama ya, artinya mereka sudah mulai jauh dari agama lagi. Mereka mungkin menganggap agama itu hanya sebatas wilayah itu aja gitu ya, bukan sebagai seluruh permukaan bumi ini ya. Mereka mungkin, apa namanya, menganggapnya seperti itu. Nah, itu berbahaya, anggapan seperti itu berbahaya. Nah, mungkin kita yang di Indonesia ini ya, yang beragama Islam, apalagi yang wanitanya mungkin yang apa, berpegang teguh pada agama Islam, itu mungkin bisa jadi lebih apa ya, istilahnya itu eksis ya. Kenapa? Karena pemikiran kita itu pemikiran yang sempurna. Yang sempurna apa? Islam itu berlaku di seluruh wilayah gitu ya, bukan cuma di Mekah dan Madinah doang ya. Nah, Mekah dan Madinah itu dua kota suci, tapi Islam itu ya berlaku di semua wilayah ya. Nah, bahkan ya ada mungkin orang sana itu yang menganggap ya, itu mereka menganggapnya ya namanya Islam itu hanya di kota Mekah dan Madinah doang. Nah, itu bahaya tuh ya. Itu bahaya tuh yang punya pemikiran kayak gitu ya. Nah, oke, kita kembali lagi ya. Tadi sampai mana? Rasulullah ya, Rasulullah SAW apa namanya? Rasulullah SAW itu dibesarkan di apa namanya, di pedalaman Halimatus Sa'diyah ya, di rumah Halimatus Sa'diyah, dan banyak keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Rasulullah SAW ya kepada keluarganya Halimatus Sa'diyah. Di antaranya adalah ketika Halimatus Sa'diyah ingin apa namanya, mengasuh Rasulullah ya. Awalnya itu untanya Halimatus Sa'diyah itu sangat kurus ya. Ketika beliau ke Mekah, beliau itu paling belakang. Unta beliau itu paling belakang. Lalu ketika beliau sudah mengasuh ya, sudah membawa bayi Nabi Muhammad itu ya, bayi apa, Nabi Muhammad SAW masih dalam keadaan bayi ya, itu terjadi suatu keanehan keberkahan ya. Unta beliau yang tadinya paling lambat ya, itu menjadi paling cepat di depan ya. Nah, paling cepat tuh ya, paling depan. Nah, akhirnya apa? Orang-orang bingung kan, itu kenapa ini? Ya, tadi datang paling belakang, kenapa kok pas pulangnya paling depan kan? Terus juga tempatnya yang dijadikan tempat tinggalnya Halimatus Sa'diyah ya, ini menjadi berkah ya. Berkahnya itu apa? Tumbuh-tumbuhan tumbuh ya. Terus domba-domba, ya, kambing-kambingnya Halimatus Sa'diyah yang tadinya kurus-kurus, karena tumbuhannya banyak jadi gemuk-gemuk semuanya, jadi gemuk ya. Yang tadinya kambingnya itu tidak mengeluarkan susu, mengeluarkan susu. Anak-anaknya Halimatus Sa'diyah yang tadinya kelaparan jadi kenyang semua ya, karena keberkahan dari Nabi Muhammad SAW ya, keberkahan beliau itu. Nah, terus banyak lagi ya keberkahan lainnya, sampai Halimatus Sa'diyah itu merasa enggan untuk melepas Nabi Muhammad SAW ini, untuk mengembalikan. Pak, nih anak kayak gini jarang-jarang nih, gitu kan? Kalau bahasa kita ya, jarang-jarang nih yang kayak gini nih. Nah, sampai akhirnya ketika beliau itu berumur apa namanya, 4 tahun ya, ketika itu berumur 4 tahun. Sebenarnya ketika umur 2 tahun itu mau dikembalikan ya. Nabi Muhammad SAW itu ketika sudah lepas disapih ya, persusuannya Halimatus Sa'diyah itu udah mau dikembalikan, tapi Halimatus Sa'diyah itu merasa, aduh sayang nih ya, berkah banget nih bawa anak ini gitu kan.
kalau di Israel nanti bisa-bisa kita kayak dulu lagi gitu kan. Terus juga spesial lah, pokoknya bahasa itu spesial nih anak nih gitu kan. Akhirnya yang tadi mau dikembalikan pada saat umur 2 tahun ya, akhirnya ditahan ya oleh Halimatu Sa'diyah ya. Sampai akhirnya umur 4 tahun ada kejadian ya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam ya dan malaikat dua malaikat lainnya ya, itu terjadi peristiwa pembelahan dada yang pertama ya. Rasulullah SAW ketika itu berumur 4 tahun itu dibersihkan ya dada beliau oleh malaikat ya. Nah ini membuat khawatir Halimatus Sa'diyah ya. Sampai-sampai kan ada yang mengatakan teman-temannya Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau sepantaran ya teman-teman bermainnya itu mengatakan ini kan Muhammad dibunuh gitu kan. Nah Halimatus Sa'diyah kaget, bukan kepala kenapa? Satu sisi ini anak spesial ya, ini anak luar biasa nih ya. Kalau sampai terjadi sesuatu, wah ini dia nggak bisa memaafkan dirinya sendiri lah istilahnya. Saya nggak bisa memaafkan diri saya sendiri nih kalau sampai terjadi aneh-aneh gitu kan. Nah akhirnya Halimatus Sa'diyah pun berlari dan menghampiri Nabi Muhammad ketika itu yang sudah selesai dibersihkan ya dadanya, dada beliau ya. Ya pastinya itu oleh para malaikat ya dengan mungkin kalau sekarang teknologi ya canggih ya, teknologinya malaikat lah ya. Nah ketika itu ya seperti ya namanya gimana ya, yang namanya seorang anak ya ketemu orang asing ya, tentunya diperlakukan sesuatu kaget ya kan, kaget pucet gitu ya, pucet ya kan. Nabi Muhammad SAW itu pucet. Kenapa pucetnya itu bukan karena ada kesalahan dalam pembersihan, bukan ya, bukan, tapi pucetnya itu kaget ya, yang namanya anak kecil ya, tentunya di hadapannya ada orang gede-gede gitu kan. Kaget ya kan, pasti kaget ya, pasti dia itu pucet kaget melihat diperlakukan seperti itu ya. Tapi bekasnya ada ya, bekas dadanya itu ada, tapi tidak ada darah ya, tidak ada darah. Nah pucet kaget ya, beliau kaget bisa ada peristiwa kayak gini. Dan Halimatus Sa'diyah pun juga kaget juga gitu kan dengan peristiwa dan khawatir dan takut ya. Karena kan nggak ada anggapan, belum ada perkiraan itu malaikat ya kan, belum ada. Yang pastinya pikirannya masih pikiran yang wajar gitu kan. Wah ini takutnya ada orang jahat ya apain gitu kan. Nah akhirnya karena peristiwa itu akhirnya Halimatus Sa'diyah pun mengembalikan pada ibunya ya, kepada Aminah ya, untuk dirawat di Mekah ya. Nah itulah yang menyebabkan kenapa Rasulullah SAW itu dikembalikan kepada ibunya ya, karena ada peristiwa itu, peristiwa pembelahan dada ya, membersihkan dada Rasulullah SAW ya. Nah, dikembalikan kepada ibunya, tapi beliau ya hanya bersama dengan ibunya itu hanya selama 2 tahun. Ketika beliau berumur 6 tahun, ibunya meninggal di Abwa ya. Ketika itu ibunya ingin menjenguk ya suaminya atau ayahnya Rasulullah SAW ya, di Yasrib ya, tapi baru sampai Abwa meninggal. Abwa itu antara Mekah dengan Madinah, tapi lebih dekat ke Madinah, lebih dekat ke Yasrib ya. Nah Yasrib tadi ya saya bilang, Yasrib itu, Madinah itu sebenarnya adalah kota yang sangat panas ya, kota yang sangat panas, tapi nanti ya akan menjadi dingin malah ya, menjadi dingin. Nah beliau akhirnya ditinggal oleh ibunya pada saat umur 6 tahun. Kita nggak bisa bayangkan ya seorang anak ya Allah, baru umur 6 tahun ya, mungkin ada ya di antara kita yang seperti itu ya. Gimana rasa sedihnya itu ya. Dari lahir belum pernah lihat ayahnya ya. Dari lahir belum pernah lihat wajah ayahnya ya, baru 6 tahun ditinggal oleh ibunya, itu kan sedihnya itu luar biasa. Dan dari balik kesedihan itu menjadikan seorang itu menjadi kuat ya untuk menghadapi segala macam rintangan. Justru malah orang-orang yang mungkin ya nggak semuanya juga sih ya, yang diasuh oleh kedua orang tuanya ya, malah menjadi anak yang manja, menjadi anak yang cengeng ya, baru dicolek dikit nangis ya, senggol dikit udah mewek gitu, istilahnya ya. Nah ini justru ketika seorang itu yatim piatu ya, nah justru menjadikan itu kuat ya,
Jadi kan dia itu tahan banting, ya. Karena memang nanti tantangan ke depannya itu akan keras, ya. Nah ini ya rahasia-rahasianya ya. Seorang yang biasa apa ya ditinggal gitu kan akan menjadikan dia itu menjadi orang yang kuat, ya. Menjadi orang yang tahan banting, yang tidak apa ya, tidak mudah menyerah, ya, pantang mundur, ya. Nah itu sudah didapatkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau kecil, ya, ketika beliau itu kecil. Itu sudah beliau apa dapatkan ya dengan didikan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Nah, itu ya ketika beliau masih kecil ya, umur 6 tahun ya, umur 6 tahun. Nah, nggak terasa ya kita udah hampir jam 10 ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini sebenarnya juga secara singkat ini teman-teman ya, sebenarnya banyak juga nih yang kelewat ya, mungkin kelewat. Nah, beliau ketika 6 tahun itu ditinggal oleh ibunya. Lalu beliau diasuh oleh kakeknya itu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengasuh beliau sampai umur beliau itu 8 tahun. Nah, Abdul Muthalib pun juga sebenarnya sangat sayang kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan tempatnya Abdul Muthalib itu pernah didudukin sama Rasulullah. Ketika itu umur beliau masih kecil lah. Ya umur 7 tahun, ya umur 7 tahunan lah ya. Umur 7 tahun. Nah, ketika itu paman-paman Rasulullah itu merasa, jangan masih bocah ya. Kalau bahasa kita gitu kali ya. Masih bocah mau dudukin tempat orang tua ya. Nah, tapi Abdul Muthalib ketika itu justru malah, wah ini anak bakal jadi pemimpin nih, gitu kan. Berani dudukin tempat pemimpin, bukan jadi pemimpin. Nah, ternyata benar ya. Apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib itu benar ya. Akan jadi pemimpin ya. Dudukin tempat pemimpin ya kan, berani ya. Nah, ini anak berarti bakal jadi pemimpin gitu kan. Walaupun apa sempat dilarang juga kan sama pamannya Rasulullah kan. Jangan, ini tempatnya orang yang ternama. Tapi justru malah dibiarkan ya. Dan memang benar jadi pemimpin. Nah, tapi sayang sekali pada saat itu umur 8 tahun ya, beliau ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan ini juga merupakan satu skenario juga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau misalnya kakeknya ini terus mendampingi Rasulullah sampai besar ya, kan ada anggapan-anggapan itu lagi kan, ini mah ajaran kakeknya nih dulu nih, gitu ya. Ini sih pemikiran kakeknya nih, bukan dari dia nih, dulu kan dia sama kakeknya lama gitu kan. Nah, tapi ini enggak kan, cuma dalam jangka waktu 2 tahun doang gitu, cuma dalam jangka waktu 2 tahun aja, kakeknya sudah meninggal gitu kan. Umur beliau 8 tahun, kakeknya meninggal ya. Diasuh oleh pamannya. Nah, terus kenapa nggak ada anggapan, wah ini berarti pemikiran pamannya. Enggak, kenapa? Karena pamannya Abu Thalib itu anaknya banyak ya. Sehingga amat sulit ya untuk ini ya, karena anaknya itu banyak ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun lihat itu, dia pun rasa ingin membantunya muncul ya. Rasa ingin membantu beliau itu ketika kecil itu sudah mulai hidup prihatin ya. Hidup prihatin ya. Beliau bahkan menggembala kambing ya. Nah, ternyata menggembala kambing dulu itu ternyata beda ya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang ternyata katanya enak ya. Ada yang bilang kayak gitu ya. Jadi dulu tuh Rasulullah SAW itu menggembala kambingnya itu ternyata luar biasa ya. Bukan kalau dibilang itu, kalau sekarang kan padang rumput ya, padang rumput. Kalau dulu itu dia sahara ya, padang pasir ya, padang pasir. Dan padang pasir itu pun isinya itu macam-macam, bukan cuma ini doang, bahkan ada singa gurun pasir ya, itu ada dulu ya. Makanya kan Hamzah ya, paman beliau itu kan setiap kali pulang ya dari berburu, jadi Hamzah ini suka berburu macan ya, singa ya di padang pasir ya. Nah Rasulullah itu dulu pas kecilnya itu suka menggembala kambing di itu ya, di di padang pasir itu yang luar biasa ganasnya itu ya. Nah itu pun dia pun akhirnya mendapatkan upah dari situ karena akhirnya bisa membantu pamannya ya. Ini luar biasa ya, anak berumur 9 tahun ya, berumur 10 tahun sudah mulai menggembala kambing ya, dan menggembala kambingnya pun juga bukan sembarang menggembala ya, tapi ya dengan berbagai macam rintangan ya, berbagai macam tantangan ya.
itu beliau lakukan gitu kan. Dan ini juga sebagai apa ya, didikan bahwa beliau nanti akan memimpin. Dan bahkan ada hadisnya juga ya, bahwa setiap nabi itu pasti akan menjadi penggembala ya. Bahkan setiap nabi itu pasti akan menjadi penggembala. Karena ini adalah didikan bagaimana menjadi seorang pemimpin ya. Menggembala kambing itu adalah modal didikan ya untuk menjadi seorang pemimpin. Iya, Pak. Nah, jadi seperti itu. Ya. Oke, teman-teman. Oh, ada macam. Ya, oke. Teman-teman, udah mau jam 10 ya. Saya khawatirnya ini udah ada yang mulai. Ya. Oke, mungkin ada yang mau udah mau habis juga, tinggal 1 menit kurang nih. Udah, kita tutup aja deh ya. Ini juga udah jam 10. Itu pembacaan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi minggu depan. Oke. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.